Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan siang yang mulia ini melainkan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat-Nya serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang mulia ini kita bisa bersama-sama berkumpul duduk di salah satu tempat yang mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Semoga apa yang telah kita usahakan ini menjadikan amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari sial dalam Islam. Sebagian daripada manusia mereka memiliki keyakinan akan adanya hari sial, lalu kemudian mereka melakukan ritual-ritual tertentu yang tidak sesuai dengan syariat sebagai bentuk tolak bala. Sebagaimana muncul keyakinan di tengah-tengah masyarakat awam akan adanya hari sial di hari Rabu terakhir pada bulan Safar, sehingga karena keyakinan tersebut sebagian daripada orang mereka melakukan ritual-ritual khusus atau ibadah-ibadah khusus sebagai bentuk tolak bala, yang mana ibadah tersebut tidak ada asal atau sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan seperti mengerjakan salat 4 rakaat dengan 1 kali salam dalam rangka tolak bala. Salat tersebut dikerjakan pada waktu duha atau setelah terbitnya matahari. Kemudian setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali, lalu ketika salam membaca surat Yusuf dan lain sebagainya. Demi Allah, jamaah sekalian, amalan-amalan tersebut tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya tidak pernah sama sekali mencontohkan dan melakukan amalan yang demikian itu. Bisa kita cross check di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya, tidak pernah ditemukan akan amalan-amalan tersebut. Sehingga apa yang dilakukan hanyalah sia-sia, tidak berbuah apapun.
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Rasul, barang siapa melakukan suatu amalan, melakukan suatu ritual, melakukan suatu ibadah yang bukan berasal dari kami, kata Rasul, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini riwayat Muslim. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita fahami bersama dan patut untuk kita jadikan sebagai keyakinan yang kuat, sebagai bentuk akidah yang benar dalam diri kita. Yang pertama, bahwasanya beranggapan sial ketika tertimpanya suatu musibah pada sesuatu yang bukan merupakan sebab, dilihat dari sisi syar'i atau indrawi, baik itu dengan orang, dengan benda tertentu, dengan tumbuhan, dengan waktu, dengan angka tertentu, atau dengan tempat tertentu, itu semua merupakan bentuk daripada tiarah. Dan tiarah atau tatayyur merupakan keyakinan yang bertentangan dengan akidah tauhid, bertentangan dengan akidah as-sahihah, bertentangan dengan akidah yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, yang mana keyakinan tersebut tumbuh pada kaum jahiliyah di masa dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, "Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi." Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, ketentraman, kesejahteraan, apa yang mereka katakan? Itu adalah karena usaha kami. Wa in tusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang bersertanya. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tiarah atau beranggapan sial termasuk daripada kesyirikan. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tiarata wala hamata wala safara." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Tidak dibenarkan beranggapan sial. Tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malam karena tempat. Dan juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Sebagaimana mayoritas masyarakat kita di negeri kita, mereka menganggap bahwasanya bulan Safar, terkhusus di hari Rabu terakhir, itu merupakan bulan sial. Padahal kata Rasulullah Muhammad SAW, "Wala Safar." Ya, dan juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun salasan. Wa ma minna illa walakinnallah yuthibuhu bitawakkuli." Kata Rasul, tatayyur, beranggapan sesuatu sebagai sumber kesialan, atau itu merupakan adalah perbuatan syirik. Tatayyur adalah syirik. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali akan terpengaruh dengan tatayyur, namun Allah Subhanahu wa taala melenyapkannya dengan tawakal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka ma'asyiral muslimin, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau berkata, penyembuh dari beranggapan sial pada sesuatu adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah kita semua mengakui beriman akan takdir Allah yang baik dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk? Maka serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan usaha-usaha yang melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di antara penyembuh dari beranggapan sial pada sesuatu adalah dengan bertawakal kepada Allah, kemudian meninggalkan anggapan sial dan tidak memiliki keraguan lagi di dalam hatinya. Ingat jemaah sekalian, pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Maka jadikan ayat ini
ukir di dalam hati kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan keperluannya. Maka jangan pernah kita menuduh kesialan itu pada tanggal. Beranggapan bahwa tanggal inisial, sehingga bingung kalau ingin mengadakan hajatan. Jangan beranggapan sial pada hari. Jangan beranggapan sial pada angka sebagaimana orang-orang Nasrani yang dia menganggap sial pada angka 13. Sehingga tidak ada yang namanya hotel itu ya lantai 13. Orang Syiah menganggap sial angka 7. Sehingga dia mengingkari angka 7. Ini syirik jemaah sekalian. Tidak ada, jangan pernah kita menuduh kesialan pada bulan, tempat atau nama anak. Buang jauh-jauh anggapan sial dan ganti dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada hari sial dalam Islam. Semua hari itu baik. Ya. Hari yang sial itu hari di mana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hari yang sial. Namun sejatinya semua hari itu baik. Tidak ada yang namanya hari sial di dalam Islam. Ya. Tidak ada angka sial dalam Islam, semua angka baik. Tidak ada waktu sial dalam Islam, semua waktu baik. Dan jika terjadi musibah, ketahuilah itu merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita diciptakan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya takdir kita, Pak, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu dijelaskan dalam kitab Arba'in Nawawi, ya. Bahwasanya takdir kita, hidup mati, ya, senang, susahnya kita itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka ketika kita mendapatkan hal yang tidak mengenakan, ucapkanlah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u syi'ati illa anta wa la haula wa la quwata illa bik. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat menolak bahaya kecuali Engkau. Tidak ada daya dan upaya melainkan denganmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seseorang boleh melakukan tolak bala sebagai upaya agar ia tidak tertimpa musibah. Namun bentuk tolak bala tersebut haruslah sesuai yang disyariatkan dalam agama Islam. Haruslah sesuai bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya agama ini telah sempurna. Allah telah mengajarkan di dalam agama ini seluruhnya. Tidak ada satupun ajaran Islam yang disembunyikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi boleh yang namanya tolak bala. Namun bentuk daripada tolak bala tersebut haruslah sesuai yang disyariatkan dalam agama Islam, tidak dalam bentuk kesyirikan atau tidak dalam bentuk kebid'ahan. Dan ketahuilah bahwasanya di antara tolak bala yang perlu kita ketahui, di antara bentuk tolak bala dan penghilang daripada ya kesengsaraan, penghilang daripada musibah adalah istighfar. Karena yang menjadikan sebab utama seseorang tertimpa bencana, yang menjadikan seseorang itu tertimpa musibah, yang menjadikan seseorang itu terkena kecelakaan dan keburukan-keburukan lainnya, itu dikarenakan adalah sebabnya maksiat dan dosa yang diperbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan musibah apa saja yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan dosamu sendiri. Jadi musibah yang tertimpa pada diri kita itu, Pak, ya, itu akibat dosa yang kita lakukan. Jadi jangan salahkan hari, jangan salahkan bulan, jangan salahkan si anu dan lain sebagainya. Salahkan diri kita sendiri karena musibah yang tertimpa pada diri kita, ya, keburukan yang tertimpa pada diri kita itu akibat ulah tangan kita sendiri, akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Maka seharusnya ketika kita tertimpa musibah, apa yang kita lakukan? Istighfar.
Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan merasa menjadi orang yang paling benar. Sehingga ketika tertimpa musibah, mengkambing hitamkan orang lain. Gara-gara fulan saya begini, gara-gara ini saya begini, gara-gara ini saya begini. Apakah ini yang dimakan orang yang beriman kepada takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk? Maka ketika kita tertimpa musibah, salahkan diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menghukum mereka. Allah tidak akan menurunkan musibah sementara mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, seperti melakukan praktek-praktek kesyirikan, ya, memakai jimat, meyakini bahwasanya batu aki ini bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Ini adalah syirik. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, meyakini bahwasanya suatu benda itu dapat memberikan manfaat dan menolak madarat, itu adalah jimat, maka dia telah melakukan praktek-praktek kesyirikan, dan syirik merupakan dosa yang sangat besar. Maka jangan kita untuk menolak yang namanya madarat, menolak bala dengan melakukan kesyirikan, ya, larung saji, memotong hewan kurban, kepalanya kemudian ditanam supaya tidak terjadi musibah dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Serahkan diri kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya memberikan madarat, yang menurunkan madarat, yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan seluruh hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Ya. Dan juga jangan melakukan ritual-ritual bid'ah atau ritual atau amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Justru ini yang mendatangkan akan azab Allah Subhanahu wa taala turun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan syirik dan bid'ah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bima fihi minal bayani wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.